menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemerintah memperketat pintu masuk ke Indonesia untuk mencegah terjadinya penyebaran varian MU. Bagi pelaku perjalanan ke luar negeri yang tiba di Indonesia, akan dilakukan pemeriksaan screening untuk memastikan tertular varian baru COVID-19 ini atau tidak. Informasi ini disampaikan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI, Dr. Siti Nadia Tarmizi dalam keterangan persnya belum lama ini di Jakarta. Pintu masuk yang memperketat pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan ke luar negeri dilakukan di bandara maupun pelabuhan. Nadia mengatakan pelaku perjalanan ke luar negeri yang akan diperiksa merupakan yang baru tiba dari Kolombia, Ekuador, ataupun negara-negara yang tengah mengalami penyebaran varian MU. Mutasi virus SARS-CoV-2 semakin mudah ketika seseorang yang terpapar melakukan aktivitas perjalanan yang tinggi. Semakin banyak infeksi juga akan menyebabkan semakin mudah virus COVID-19 bermutasi. Nadia menegaskan Kementerian Kesehatan terus-menerus melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam rangka pengawasan di pintu-pintu masuk ke negara Republik Indonesia. Selain itu, Dr. Nadia mendorong pemerintah daerah dapat berkolaborasi untuk menutup akses penyebaran varian MU di Indonesia. Lebih lanjut, Dr. Nadia menerangkan proses pemeriksaan karantina harus dilakukan di daerah yang menjadi pintu masuk kedatangan luar negeri seperti di Jakarta, Denpasar, Surabaya, dan pintu masuk negara yang lainnya. Dukungan dari pemerintah daerah juga sangat dibutuhkan untuk menjaga mobilisasi pintu masuk ke Indonesia. Seperti kita ketahui, teman-teman media sekalian, bahwa virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini semakin mudah bermutasi ketika seseorang yang terpapar melakukan aktivitas perjalanan yang tinggi. Semakin banyak infeksi juga akan menyebabkan semakin mudah virus COVID-19 ini bermutasi. Oleh karena itu, tentunya Kementerian Kesehatan selalu terus-menerus melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam rangka pengawasan di pintu-pintu masuk negara Republik Indonesia ini. Upaya tersebut adalah demi mengantisipasi masuknya varian virus COVID-19 baru ke Indonesia. Kami sampaikan seperti pada slide berikut, data menunjukkan bahwa 2,24% warga negara Indonesia yang kembali dari perjalanan luar negeri ini teridentifikasi positif setelah kembali ke Indonesia. Meski hasil tes dari negara asal kedatangan sebelumnya ini dinyatakan negatif. Dan kalau kita melihat 0,83% warga negara asing yang datang ke Indonesia, mungkin slide berikutnya, 0,83 warga negara asing yang datang ke Indonesia ini dinyatakan positif setelah dites di pintu masuk kedatangan Indonesia yang sebelumnya dari negara asal kedatangannya dinyatakan negatif. Untuk itu, kami menghimbau agar pintu-pintu masuk ke Republik Indonesia seperti bandara udara, pelabuhan laut internasional untuk terus memperketat prosedur screening dan prosedur pengawasan masuknya pelaku perjalanan internasional. Hal-hal yang menjadi mandatori atau kewajiban adalah melakukan pemeriksaan PCR pertama saat hari pertama kedatangan, lalu dilanjutkan dengan menjalankan karantina sampai dengan hari ke-8 bila pemeriksaan hasil PCR pertamanya negatif. Dan pada hari ke-7 dilakukan pemeriksaan PCR kedua saat yang bersangkutan masih menjalani karantina. Bila hasil pemeriksaan PCR yang kedua negatif di hari ke-7 untuk memastikan bahwa pelaku perjalanan luar negeri positif atau negatif di COVID-19, dan setelah kita mengetahui bahwa hasilnya negatif, baru dinyatakan selesai melaksanakan karantina. Tetapi bila pada hasil pemeriksaan PCR kedua di hari ke-7, kedatangan dari pelaku perjalanan luar negeri ini menjadi positif, maka tentunya harus melanjutkan untuk tata laksana, artinya melakukan isolasi terpusat ataupun perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit. Harapannya bahwa protokol ini bisa diterapkan Satgas COVID-19
bandar udara, dan pelabuhan dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Karena kita ketahui beberapa pintu masuk dari pelaku perjalanan internasional ini ada di beberapa provinsi lainnya. Proses pemeriksaan dan karantina harus dilakukan di daerah yang menjadi pintu masuk kedatangan luar negeri, seperti di Jakarta, Denpasar, Surabaya, dan pintu masuk luar negeri lainnya. Dukungan dari pemerintah daerah juga sangat dibutuhkan dalam hal menjaga mobilisasi pintu masuk ke Indonesia ini. Ini tentunya demi melindungi masyarakat kita agar tidak terpapar dari virus COVID-19 varian baru yang kita ketahui lebih cepat penularannya dan tentunya akan menjadi tantangan dalam pengendaliannya. Diketahui pada periode 1 sampai dengan 31 Agustus yang lalu, 4,5% pelaku perjalanan internasional itu terkonfirmasi positif COVID-19 dari jumlah total kedatangan 36.722 orang. Kami fokus pada 5 asal negara kedatangan pelaku perjalanan yang catatan positif COVID-19-nya tinggi pada saat datang memasuki Indonesia. Kelima negara tersebut asal kedatangannya dengan catatan hasil positif COVID-19 tinggi setelah sampai ke Indonesia pada periode tersebut adalah negara Arab Saudi, Malaysia, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, dan Jepang. Sementara pada periode 1 sampai 6 September ini, 2% pelaku perjalanan internasional terkonfirmasi positif COVID-19 dari jumlah total kedatangan sebanyak 7.179 orang. Kelima negara asal kedatangan dengan catatan hasil positif COVID-19 yang tinggi setelah sampai ke Indonesia pada periode tersebut adalah Arab Saudi, Malaysia, Turki, Uni Emirat Arab, dan Singapura. Mereka yang datang dinyatakan positif setelah dilakukan pemeriksaan kembali di pintu masuk kedatangan Indonesia. Meski sebelumnya kita ketahui hasil tes dari negara asal kedatangannya sebelum berangkat dinyatakan negatif. Untuk diketahui, pelaku perjalanan luar negeri dari asal negara kedatangan ini bukan berarti mereka adalah warga negara asli dari negara tersebut. Pelaku perjalanan bisa saja warga negara asing yang masuk ke Indonesia dari negara yang disebutkan tadi, atau bahkan warga negara Indonesia yang pulang dari negara asal kedatangan tersebut. Tak hanya itu, pihaknya dari Kementerian Kesehatan dan juga sektor terkait lainnya selalu memantau dan melakukan pemeriksaan sequencing terhadap kasus-kasus yang masuk ke Indonesia maupun yang terjadi melalui penularan lokal. Tim Eljon Media melaporkan.